Hai, selamat datang di podcast kita Santai Bersama Budaya dan Karya. Aku Vincent dan seperti biasanya ada Felix dan Jalu di sini. So, bagaimana kabar kalian guys? Halo semuanya, kabar saya sih baik-baik aja. Sama Felix, saya juga baik-baik aja sih. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang banyak sekali topik. Intinya sih terkait dengan apresiasi. Tapi nih, pertama-tama mari coba kita bahas tentang pentingnya pemanasan dan pendinginan dalam olahraga. Karena menurutku, kedua hal tersebut sangatlah penting. Jadi, Jalu, menurutmu kenapa kita perlu melakukan pemanasan sebelum berolahraga? Nah Vincent, pemanasan itu nggak cuma untuk menghangatkan badan aja, tapi juga buat mempersiapkan tubuh secara fisik dan mental. Ketika kita pemanasan, denyut jantung dan suhu tubuh naik, pembuluh darah melebar, dan otot jadi lebih lentur. Ini semacam persiapan buat tubuh kita sebelum beraksi keras. Iya Jalu, pemanasan itu kayak nyiapin motor sebelum kita gaspol, supaya semua bagian tubuh udah siap dan nggak kaget pas kita mulai olahraga dengan intensitas tinggi. Nah iya, sangat tepat guys. Sekarang gimana kalau pendinginan? Felix, pendapatmu? Pendinginan itu kayak cooldown setelah konser, Vincent. Jadi setelah kita selesai berolahraga, pendinginan bantu turunin denyut jantung secara perlahan, mengurangi resiko cedera, dan membantu otot untuk pulih dengan baik. Jadi ini semacam finishing touch setelah kita selesai berkeringat. Betul Felix, pendinginan itu juga membantu mencegah otot-otot menjadi kaku, memberikan rasa relaksasi, dan mempersiapkan tubuh untuk pemulihan. Intinya penting banget deh. Nah guys, contoh rangkaian gerakan pemanasan itu kayak lari di tempat dan loncat di tempat. Sekali lagi, gerakan ini berfungsi untuk menyiapkan otot-otot kayak lengan dan kaki, biar nanti pas olahraga otot-otot nggak kram atau cedera. Setelah pemanasan, ada juga pendinginan. Berikut adalah contohnya. Oke baik, gambar berikut merupakan contoh rangkaian gerakan pendinginan. Ada peregangan betis, paha, dan kupu-kupu. Bisa dilihat dari gerakan-gerakan tersebut, tidak seperti gerakan pemanasan yang meningkatkan denyut jantung. Gerakan pendinginan itu lebih kelihatan rileks. Nah, itu tuh biar kita bisa mengatur napas dengan baik setelah olahraga yang melelahkan. Oke, jadi ingat ya teman-teman, pemanasan sama pendinginan itu sama-sama penting banget ya. Iya benar banget Felix. Jadi jangan sampai lupa ya buat pemanasan sama pendinginan sebelum dan sesudah olahraga untuk pendinginan. Oh iya nih, kadang aku suka lupa buat ngelakuin pemanasan sebelum olahraga. Soalnya kadang agak boring gitu. Kalian ada tips nggak sih biar pemanasan lebih menarik? Oh ada dong, caranya itu cukup dengan setel musik atau jingle pas waktu pemanasan, biar kamu nanti bisa lebih excited gitu pas pemanasan. Kok bisa gitu? Mending kalian coba denger deh, terus kasih tahu ke aku gimana perasaan kalian setelah denger lagunya. Oke, boleh deh. DJ Nasuya. Nah, gimana feelnya? Bener sih, rasanya jadi kayak lebih senang gitu dan kayak lebih excited gitu sih. Kok bisa ya? Dari analisis aku pribadi sih itu musiknya dimainkan di tangga nada mayor ya. Nah, tangga nada mayor itu bersifat riang dan bahagia. Jadi bisa membuat suasana atau perasaan orang yang mendengar bisa lebih bahagia atau senang gitu. Iya benar sekali Jalu, di jingle atau musik yang barusan kita putar itu juga mudah diingat ya, serta volume musiknya juga pas. Jadi tidak mengganggu orang yang mendengar. Makanya orang yang mendengar bisa ikut ke dalam suasana bahagia dari musik tersebut. Wah keren banget ya. Oh ya, satu hal lagi nih. Berhubung kita tadi menampilkan karya milik orang lain, kita harus selalu ingat nih untuk mengapresiasi karya milik orang lain ya teman-teman. Karena apresiasi karya dapat meningkatkan rasa peduli kepada sesama manusia. Dan dengan mengapresiasi karya secara langsung, kita telah menghargai orang yang membuat karya tersebut. Makanya apresiasi itu sangatlah penting. Oh iya, berbicara tentang apresiasi tentang karya milik orang lain, di negara kita ada yang namanya aspek legal TIK. Nah, aspek legal ini berfungsi untuk melindungi karya ciptaan milik orang lain dari plagiarisme. Benar sekali Felix. Jadi aspek legal TIK melibatkan banyak hal, mulai dari privasi, keamanan data, hak kekayaan intelektual, hingga identitas digital. Nah teman-teman, kita harus paham bahwa setiap tindakan online yang kita lakukan dan karya yang kita upload dapat memiliki implikasi terhadap hukum.
Iya Jalu, pelanggaran terhadap privasi dan karya milik orang lain dapat berakibat serius. Benar Felix, ini semua sudah diatur di dalam banyak UU di negeri ini, seperti UU ITE, UU tentang hak cipta, dan UU tentang privasi dan perlindungan data pribadi. Berbicara tentang hal yang legal, begini kalian tahu tidak? Apalagi yang membutuhkan aspek kelegalan supaya bisa berjalan dengan baik. Apa tuh Lix? Kalau boleh tahu. Ya nih, gue juga penasaran. Oke, jadi yang aku maksud tuh adalah profesi yang bergerak di bidang jasa yang sudah di tingkat yang profesional nih. Nah, tentunya saat sudah di tingkat tersebut, membutuhkan dokumen legal berupa NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Klik, bisa tolong perjelas nggak? Usaha profesional tuh seperti apa sih? Yang aku maksud tuh kayak kegiatan penyediaan layanan yang memerlukan kalian khusus dalam bidang tertentu. Contohnya itu kayak layanan hukum dan kedokteran. Lalu aspek legal yang perlu digunakan dalam usaha profesional itu apa, Lik, selain NPWP? Lalu fungsi NPWP itu apa ya sebagai aspek legal? Nah, singkatnya NPWP itu sangat krusial bagi orang yang telah bekerja untuk membayar pajak. Nah, aspek legal lainnya yang diperlukan tentunya adalah ijazah yang konkret, supaya orang ini menggunakan jasa kita bisa percaya dengan kredibilitas yang kita miliki. Oh iya, kalian pernah nggak sih kepikiran ngebuat rencana tentang usaha jasa profesi atau usaha lainnya lah pokoknya? Kalau aku pribadi sih udah kepikiran rencananya. Dari dulu aku sih udah kepikiran buat jadi seorang graphic designer yang bisa mewujudkan gambaran orang lain dalam bentuk sebuah karya. Rencananya sih dari sekarang aku udah menekuni hal-hal yang terkait dengan graphic designer itulah. Biar nanti pas kuliah aku bisa beradaptasi sama materinya lebih cepat, terus bisa lulus dengan nilai yang bagus, supaya nantinya pas udah benar-benar mulai usahanya, aku jadi awal karir profesional yang bagus. Wah, keren banget tuh Felix. Kalau kamu gimana, Chan? Kamu punya rencana apa? Aku udah kepikiran sih mau ngebuat restoran yang tema makanannya itu kayak makanan daerah, terutama makanan khas Sunda. Soalnya kita kan tinggal di Jawa Barat. Bisa kenapa lebih spesifik nggak? Kenapa makanan Jawa Barat? Ya kalian tahu lah seberapa enak makanan khas Jawa Barat. Mulai dari seblak, batagor, terus makanan favorit aku nih nasi liwet khas Sunda. Pastinya banyak penggemarnya nih karena udah populer juga. Tapi favorit gue sih pepes. Wah, kenapa tuh? Karena pada dasarnya memang enak. Seperti yang kita tahu, makanan yang di pepes tuh dibungkus pakai pisang, jadi rasanya jauh lebih enak karena aromanya lebih meresap. Selain itu, proses pepes kayak dibakar gitu. Rasa makanannya kayak lebih gurih saat dimakan gitu. Wah, keren kalian berdua suka sama makanan khas daerah. Gak banyak anak muda yang suka makanan khas daerah. Biasanya cuma burger aja, terus sama pizza. Yang kalian lakuin udah mantep banget sih. Kalian bisa mengapresiasi makanan khas daerah di negeri kita yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Oh iya dong, karena walaupun kreativitas itu penting, dalam membuat sesuatu dalam kehidupan, mengapresiasi itu jauh lebih penting. Ingat selalu ya, pemirsa sekalian. Ya bener banget kata Vincent, apresiasi itu sangatlah penting, terutama bagi sebuah karya. Akhir kata dari kami, selalu mengapresiasi sebuah karya, tidak peduli bagaimana bentuknya. Ya, sekian dan terima kasih. Goodbye.